yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Yang Mulia Dr. Andes Haji Muhammad Nasri SH MH. Untuk itu, kepada Yang Mulia Dr. Andes Haji Muhammad Nasri SH MH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin, nabiyal ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wassalatu wassalamu ala balayahu wa niqamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, teman-teman Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang saya hormat pula, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris yang saya hormati, pejabat fungsional dan struktural, serta karyawan-karyawati yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurullah, pada pagi hari ini kita dapat kumpul di tempat ini untuk melaksanakan, ya bukan berarti kita kurang mental ya, tapi ini pembinaan meluruskan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yaitu sama-sama kita saling nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Pada kesempatan ini saya tayangkan ini foto saya untuk tazkirah alaman ana hadar fi ad-daurah al-qadaiyah fi Riyadh ya, bersama Jami'al Qudat di Indonesia wal Saudi. Di sana kebetulan saya diberikan penghargaan untuk ke sana, sehingga saya tampilkan untuk sebagai mengingat kembali ya, tidak terlalu gagah, tapi yang penting bisa diingat bersama. Diingat. Kemudian silakan diingat. Ya. Sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Barakallahu fi amalikum, Allahumma tawwil amarana wa amarakum wa sa'adana wa sa'adakum ya rabbal alamin. Ini sebagai doa kita sebagai kita hidup di awal tahun baru masih ini. Happy New Year's ya, 2025 ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Ya, berkaitan dengan kita berada pada tahun baru Hijriah. Tadi malam setelah saya ada acara di Pak Arwani ya, jam 12 saya mikir-mikir belum siap ini, bikin lupa karena hari Ahad itu banyak kegiatan tidur dan kegiatan ngaji di Pak Ketua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua, banyak ilmu yang saya dapat di sana. Alhamdulillah ya. Berkaitan dengan itu, ini saya teringat dengan salah satu hadis ini, an Abdullah bin Bashir al-Aslami radhiyallahu anhu marfu'an. Ini hadis marfu'. Yang namanya hadis marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, termasuk hadis yang kuat. Jangan dianggap bahwa ini hadisnya tidak kuat, katanya kuat ini hadis ini karena ini hadis marfu'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah ya, khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man thala umruhu wa sa'a amaluhu. Artinya sebenarnya sudah ada artinya ya. Khairun nas ya, khair di sini biman akhyar ya, khair biman akhyar, istabdil ya. Jadi masdar bimakna istabdil ya.
Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya. Alhamdulillah kita sudah diberikan umur panjang. Ada yang berumur 17, ya 20, 25, ya 30, ya yang berumur saya sudah 62 tahun ya sudah. Jadi sebaik-baik manusia man tala umuruhu, panjang umurnya, banyak umurnya, wa hasuna amaluhu, di samping banyak umurnya adalah pekerjaannya juga baik. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang tetapi dia sia-siakan umurnya dan jelek pekerjaannya. Nah, ini pandangan diberikan kita isyarat oleh Rasulullah SAW, di mana kita sudah diberikan umur panjang. Umur panjang kita sudah berpindah dari tahun 2024 ke 2025. Kita kemarin sudah bersenang-senang, ya bersenang-senang, sudah umur kita panjang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana umur kita panjang ini dapat kita gunakan sebaik mungkin atau tidak? Nah, oleh sebab itu kita perlu tawasau, ya supaya kita menjadi orang baik itu selalu melaksanakan yang namanya hati itu selalu berbolak-balik, ya wa ma sumiyal qalbu illa annahu yataqallabu. Jadi yang namanya hati itu kenapa dinamakan hati? Karena yataqallabu, dia sudah kendor, sudah keras. Di saat dia senang, ibadahnya bagus sekali. Di saat dia itu susah, kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu inilah pentingnya kita itu diberikan setiap minggu, ya setiap minggu ada pembinaan mental. Makanya itu sebabnya di dalam syariat agama Islam itu Jumat itu, salat Jumat itu diwajibkan. Kenapa salat Jumat itu diwajibkan? Karena perlu kita mendengarkan ceramah tawasau paling kurang sekali seminggu. Nah, karena kita wajib mendengarkan nasihat-nasihat agama, penyegaran-penyegaran agama sekali seminggu, makanya disyariatkan, diwajibkan kita untuk melaksanakan salat Jumat. Sehingga salat Jumat itu 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena khutbah itu dinilai 2 rakaat. Bagi itulah penting yang namanya kita itu mendengar saling nasihat antara satu dengan yang lain. Makanya alhamdulillah kita di samping di samping kita itu melaksanakan salat Jumat, dan walaupun mungkin sebagian kita itu di sana tempat kita istirahat tidur di saat orang mendengarkan khutbah, tetapi ada tambahan. Setiap hari Senin kita mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat daripada senior-senior kita, ditambah juga bukan hadis-hadis itu, ditambah juga dengan pembinaan mental. Jadi kalau sudah setiap minggu, setiap hari Jumat, setiap Senin kita diberikan siraman rohani, kemudian tetap kita saling siram antara satu dengan yang lain, nah itu kan sudah namanya terlalu namanya itu, ya terlalu. Itu artinya apa? Bahwa kita ini setiap saat, dan bahkan coba di kantor ini setiap tempat itu ada tulisan di tembok itu kayak surat kabar, gratifikasi, ya. Kemudian di sana itu dia memasuki tempat yang bersih. Di setiap tempat itu kita dinasihati oleh tulisan-tulisan. Nah, cuma yang jadi masalah, sadarkah kita? Nah, itulah gunanya. Oleh sebab itu mari kita mudah-mudahan dengan sebab kita diberikan umur yang panjang ini, kita gunakan sebaik mungkin supaya kita menjadi khairun nas, supaya baik pekerjaan kita. Kemudian di sini baik dalam bahasa Arab banyak bahasa, ya. Jadi baik itu dalam bahasa Arab namanya al khair, kebaikan, ya. Disebut juga dalam bahasa Arab
baik itu al-hasanah, sama artinya hasan, khair, ma'ruf, ya ma'ruf, ya ma'ruf juga baik artinya. Dan juga disebut juga albir, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Jadi albir juga sama artinya dengan al khair, al hasan. Nah itu apa namanya, kebaikan itu. Nah kebaikan itu bagaimana kita itu menjadi orang yang baik? Ya di sini yang perlu kita, kalau kita mau menjadi orang baik itu harus ada dua yang kita jaga, yaitu hablum minallah, baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan Allah. Bagaimana cara kita dengan baik dengan Allah? Ya tentunya kita ya salat dengan penuh kekhusyuan. Tapi memang kalau kita salat itu Bapak sekalian, semua yang kita ingat. Begitu kita takbir itu pintarnya setan. Allahu akbar. Di saat dia takbir, ibu-ibu yang di rumah itu, kemudian ada kucing, heong heong heong, katanya kucing, pasti hatinya mengatakan, aduh, ini goreng yang saya lupa saya tutup, habis ini dengan kucing. Ini apa? Ini kita ini. Kalau kita salat, makanya kita salat itu bagaimana hubungan kita kepada Allah, kita betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan. Bagaimana rukun dan syaratnya itu. Ya kalau kita masbuk, bagaimana cara kita masbuk? Ya kalau kita masbuk salat, ya jangan mengejar. Orang sudah iktidal, dia langsung ruku kemudian iktidal. Jadi seharusnya kalau imamnya itu sudah iktidal, dia itu datang, Allahu Akbar, langsung iktidal, tidak perlu ruku. Jadi itu. Jadi oleh sebab itu kita beribadah kepada Allah itu harus kita tahu rukun dengan syarat itu, hablum minallah. Jadi kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian kehidupan kita itu setelah kita, alhamdulillah kita di sini begitu kita salat, kita sama-sama wirid, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam hadis mengatakan orang yang wirid membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu al-hamdu sampai genap 100 kali semuanya. Jadi gufirat zunubuhu walau kana misla zabadil bahri. Dosanya diampun walaupun banyak dosanya sebanyak buih air laut. Begitu Rahman dengan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar. Begitu kita salam kanan, salam kiri, langsung kita berdiri. Tidak kita pedulikan itu, padahal kita tahu. Nah itu maksud saya. Kemudian yang kedua, begitu kita zikir, kita berdiri baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah. Ini yang perlu saya koreksi, mohon maaf ya. Jadi kalau kita baca salawat Allahumma shalli, jadi ada kaidah ya, kaidah itu kalau ataf ya huruf ataf, kalau fi'il madhi makruf kepada fi'il madhi, semua fi'il madhi. Kalau mudhari semua. Contoh, kalau salah awalnya salama, nanti baraka akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, kalau salli salim dia aninya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Jadi sama-sama fi'il madhi, salla, baraka, sallama. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau salim fi'il amr, nanti salim dia, barik dia. Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu. Kalau sallu ya yubariku, sallu sallimu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ini kaidah ini kaidah, karena Ibu Wakil Ketua ini menyarankan kita supaya tahu kaidah ya. Kalau fi'il mudhari yusalli, bagaimana yusalli? Yusallimu yubariku. Coba dengar di dalam berjanji. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Nah, jadi kalau kita berdoa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik, padahal di awal mengadakan salah. Ya kalau salah
baraka sallama. Nah, itu kaidah bahasa Arab itu ya. Jadi itulah, ini perlu saya tambahkan sedikit itu. Jadi sama dengan salawat kita, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah. Muhammadan itu majrurun bi ala. Rasul itu badal namanya. Idza ubdilasmun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, katanya di kaidah itu. Jadi kalau Muhammadin mengatakan Rasuli. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah. Karena Muhammadin itu Rasuli itu menjadi badal. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Salim itu fi'il amr. Habiballah maf'ulnya. Ya. Aslih ummata. Kan aslih itu fi'il amr. Ya. Ya. Wahbid janahaka. Ya. Jadi jadukal fi'il amr itu ada maf'ulnya. Wasallim habiballah. Jadi kalau mengatakan salim habibullah salah itu. Apalagi mengatakan salim habibillah, tidak ada alasan. Ya, hormat Pak Ketua ya. Ya, jadi ini namanya umumul balwa ya. Jadi khata'un masyhur ini adalah kesalahan yang populer. Khata'un masyhur istilahnya. Jadi salah sehingga ustaz juga kadang-kadang enggak terasa ya Pak Ketua ya. Iya, enggak kesana. Karena apa, di masjid di sini imamnya 3, orang paham semua. Begitu kebetulan ada juga teman saya jadi mutakharij minal Yaman, saya bilang kep Syekh, saya bilang hada yani khata wala la kep al-Hasan, saya bilang begitu. Dia pikir taib al-Hasan ya. Jadi dia bilang begitu, langsung dirubah itu. Jadi dia padahal tamatan Yaman. Begitu saya tulis, bagaimana ini saya ini benar apa enggak selawat kita ini? Anda yang lebih alam, antum alam ini, saya bilang begitu. Baru dia iya salah katanya, enggak ada alasan. Nah ini namanya khata'ul masyhur.